Halo Sobat Praktikan, kami dari kelompok 5. Oke, pada kelompok 5 ini ada pertama ada Biasi Devi Sugianto dengan ujung NIM 012, ada Novisari dengan ujung NIM 015, ada Afridi dengan ujung NIM 045, ada Feni Rahayu dengan ujung NIM 051, ada Anis Widiarsi dengan ujung NIM 066 dan ada saya sendiri Kevin Pranata dengan ujung NIM 090. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang analisis kandungan fenol total pada minuman teh kemasan menggunakan spektrofotometer visible. Ada pula daftar isi pada presentasi kali ini. Ada pendahuluan, ada fenol dalam teh. Ini bagian timbus ya. Ada peran fenol dalam ini masih dalam bagian pendahuluan. Ada juga tujuan mengapa kita harus menganalisis fenol. Kemudian kita akan membahas tentang senyawa fenol itu sendiri. Kemudian jenis metode apa yang dapat kita lakukan untuk menentukan fenol itu sendiri. Kemudian juga kita akan membahas tentang spektrofotometri. Ada pula metodologi untuk menganalisis dari senyawa fenol itu sendiri. Kami juga akan membahas tentang hasil dan pembahasan dan diakhiri dengan penutup. Mungkin boleh next slide. Pendahuluan, kita bakal mengulik tentang latar belakang kenapa sih kita melakukan analisis kandungan fenol ini sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dalam industri makanan dan minuman, analisis kandungan fenol dalam teh itu punya relevansi yang signifikan gitu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan pangan. Dan teman-teman juga tahu kan kalau misalnya teh itu merupakan hasil sumber daya alam terbesar nomor 8 di dunia untuk Indonesia itu sendiri dalam pengolahan teh. Sangat-sangat luas dan besar ya. Nah, untuk teh kemasan sendiri itu merupakan salah satu minuman yang paling populer dan banyak dikonsumsi seluruh dunia. Bahkan untuk orang Indonesia sendiri tuh kalau misalnya lagi panas atau lagi kayak sedang gabut atau enggak lagi mengerjakan tugas tuh pasti larinya ke teh kemasan seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kandungan fenol dalam teh kemasan itu menjadi perhatian karena fenol itu merupakan senyawa aktif yang memberikan manfaat kesehatan seperti sifat antioksidannya yang melawan radikal bebas dalam tubuh. Mungkin boleh next slide. Nah, kalau misalnya kita ngulik nih dari berbagai industri, kita bisa ngulik di industri makanan dan juga minuman. Nah, kalau misalnya industri makanan dan juga minuman tuh, saya rasa harus mempunyai informasi yang akurat tentang kandungan fenol dalam teh, karena untuk menjamin keamanan konsumen dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin meningkat akibat produk yang alami dan sehat. Nah, kalau misalnya di industri farmasi itu apa aja sih? Kalau di industri farmasi itu biasa tuh analisis untuk memastikan konsistensi dan keamanan kesediaan teh yang digunakan dalam produk farmasi seperti suplemen herbal, obat-obatan tradisional. Next. Nah, kalau misalnya di bidang penelitian juga untuk penelitian dan kira-kira seperti itu deh yang melatar belakangi praktikum ini. Next. Nah, dan tujuan dari praktikum ini adalah untuk melakukan penetapan kadar polifenol pada teh kemasan yang berada di Pontianak. Mungkin yang akan melanjutkan boleh silakan Afrida. Yang pertama yaitu ada senyawa fenol. Nah, fenol diklasifikasikan sebagai bahan kimia organik aromatik karena gugus fungsi hidroksinya, yaitu OH. Mayoritas bahan kimia dengan gugus hidroksi disebut senyawa fenolik dan ditemukan dalam tanaman. Keragaman struktur senyawa ini terbentang dari fenol dasar hingga konstituen yang rumit dan terpolimerisasi. Banyak gugus fenol membentuk polifenol yang juga menunjukkan berbagai macam kelarutan dan aktivitas biologis termasuk perlindungan substansial terhadap penyakit degeneratif dan stres oksidatif. Nah, di samping ini ada gambar struktur senyawa fenol. Next. Untuk metode yang digunakan, yaitu untuk mendapatkan senyawa fenol murni yang terkandung dalam suatu teh, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi. Ekstraksi adalah sebuah proses untuk memisahkan komponen-komponen yang diinginkan dalam suatu tumbuhan sehingga dihasilkan senyawa yang dengan tingkat kemurnian tinggi. Secara garis besar, ekstraksi terdiri dari metode dingin dan panas. Next. Metode dingin, yang pertama maserasi, merupakan suatu metode pemisahan senyawa dengan cara perendaman menggunakan pelarut organik pada temperatur tertentu. Yang kedua ada perkolasi. Perkolasi merupakan metode yang dilakukan pada temperatur kamar dengan pelarut yang digunakan selalu baru hingga tercapai penyaringan yang sempurna. Next. Metode panas. Yang pertama ada infudasi. Infudasi ialah suatu metode ekstraksi dengan cara menyaring simplicia dalam air pada temperatur 90 derajat Celcius dengan kurang lebih selama 15 menit.
Metode ini umumnya digunakan untuk menyaring senyawa-senyawa aktif yang dapat terlarut dalam air yang berasal dari senyawa nabati. Yang kedua, sokluetasi. Metode sokluetasi ini merupakan metode antara panas dan dingin dikarenakan pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi dipanaskan hingga telah mencapai titik didihnya. Lalu pada uap yang dihasilkan akan dilakukan pengembunan dengan pendinginan balik untuk kemudian mengekstraksi sampel. Yang terakhir, digesti. Digesti disebut juga dengan metode maserasi kinetik, yaitu metode dengan pengadukan secara berkala pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar, umumnya dilakukan pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Next. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang spektrofotometri UV vis. Nah, spektrofotometri UV vis merupakan metode instrumen yang umum digunakan dalam analisis kimia. Spektrofotometri UV vis untuk mengidentifikasi senyawa padat atau cair berdasarkan kemampuan mereka menyerap foton pada rentang panjang gelombang UV vis, yaitu sekitar 200 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, prinsip dari spektrofotometri ini adalah bahwa zat kimia tertentu menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dengan mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh zat tersebut pada panjang gelombang yang spesifik. Next. Dijamin mah. Ya, ya. Tungguan. Nah, untuk komponen utama dalam spektrofotometri ini adalah yang pertama sumber cahaya. Biasanya berupa lampu yang menghasilkan cahaya dalam rentang panjang gelombang ultraviolet dan papak. Terus yang kedua ada monokromator. Komponen ini memisahkan cahaya dari sumber menjadi panjang gelombang yang diinginkan. Next. Yang ketiga ada sel sampel. Ini adalah tempat di mana sampel ditempatkan. Yang keempat ada detektor yang merupakan pengukur intensitas cahaya yang diteruskan melalui cahaya atau diserap oleh sampel. Dan yang terakhir ada elektronik dan perangkat lunak. Elektronik memproses sinyal dari detektor dan mengkonversinya menjadi data yang dapat dibaca. Perangkat lunak kemudian mengolah data ini dan menghasilkan grafik absorbansi versus panjang gelombang. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian metodologi. Yang pertama ini bagian alat. Yang pertama itu adalah ukur 24 mili dan 10 mili. Yang kedua ada Erlenmeyer 240 mili. Yang ketiga ada Beker 240 mili. Yang keempat ada tabung reaksi dan tabung reaksi. Yang kelima ada timbangan. Yang keenam ada mikro pipet 100 hingga 1000 mikroliter. Yang ketujuh ada blue tip. Yang ke-8 ada kertas saring. Yang ke-9 ada corong. Yang ke-10 ada hot plate. Dan terakhir ada spektrofotometri UV vis. Kemudian pada bahan, yang pertama ya ini teh kemasan dengan berbagai merek, yang kedua yaitu FeCl 3%, yang ketiga asam galat, yang keempat Polin CCl 10%, yang kelima Na2CO3 7,5%, dan yang terakhir Aquades. Izin menginterupsi kalau misalnya sampel yang teh digunakan adalah sampel teh Sariwangi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya sendiri. Pertama-tama itu dilakukan pembuatan larutan baku asam galat. Next. Lalu yang kedua dilakukan scanning panjang gelombang maksimum pada larutan baku asam galat tersebut. Next. Yang ketiga dilakukan pengukuran larutan baku asam galat. Next. Lalu yang terakhir dilakukan pengujian kadar polifenol total pada sampel. Di sini ada pengukuran secara kualitatif. Next. Kemudian ada juga pengukuran secara kuantitatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan dari hasil yang telah didapat. Next. Teh memiliki efek penyembuhan dan berasal dari bagian pucuk dengan kandungan polifenol, kafein, dan asam amino yang tinggi. Komposisi kimia dari daun teh segar adalah serat pasak, selulosa, lignin, protein, lemak, polifenol, kafein, dan pektin. Kafein memberikan efek stimulan, tanin memberikan rasa sepat, dan polifenol memiliki manfaat sebagai antioksidan. Konsumsi teh dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko komplikasi, dan memiliki berbagai fungsi seperti anti kanker, antimikroba, penurunan kolesterol dan gula darah, serta sifat antibakteri. Kelebihan antioksidan alami di dalam teh meningkatkan minat masyarakat dan khasiatnya. Next.
Nah, langkah pertama dalam proses menganalisis kandungan fenol dalam teh yaitu membuat larutan baku yang berguna untuk kalibrasi peralatan analisis dan evaluasi metode analisis yang digunakan. Larutan baku ini dibuat dengan menambahkan 10 mg asam galat ke dalam 25 ml dan dibuat dalam 5 seri konsentrasi, yaitu 10, 15, 30, 45, dan 60. Next. Selanjutnya, dilakukan scanning panjang gelombang maksimum yang digunakan untuk mengukur absorbansi, yaitu pada rentang 500-700 nanometer. Metode yang digunakan untuk mengukur kadar fenol pada penelitian ini yaitu metode Volin-Chiao-2 karena kemudahannya dalam penggunaan. Asam galat yang digunakan sebagai pembanding direaksikan dengan pereaksi Volin-Chiao-2 dalam suasana basah dan menghasilkan warna biru yang selanjutnya akan diukur menggunakan spektrofotometer. Peningkatan intensitas warna biru menunjukkan jumlah senyawa fenolik dalam sampel. Next. Nah, berikut ini adalah panjang gelombang dan hasil kurva yang didapatkan. Panjang gelombang yaitu 635,00 dan absorbansi yaitu 0,901. Scanning panjang gelombang maksimum dilakukan pada rentang 500 sampai 700 nanometer, tepatnya pada 635 nanometer. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum, karena pada titik ini perubahan absorbansi untuk setiap perubahan konsentrasi sangat signifikan, sehingga memungkinkan analisis yang paling sensitif. Next. Nah, setelah didapatkan kurva baku, maka dapat dihitung menggunakan konsentrasi larutan sampel. Maka didapatkan pada T1 terdapat 12,808 mikrogram per mili dan T2 terdapat 12,6112 mikrogram per mili dan T3 terdapat 12,590 mikrogram per mili kadar fenol. Next. Tujuan pembuatan larutan blanko. Larutan blanko digunakan pada uji fenol sampel teh untuk menghilangkan efek pengganggu yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Larutan blanko ini berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terikat dalam kandungan fenol dalam sampel. Next. Kesimpulan, fenol merupakan sebuah kelompok senyawa yang organik yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil OH yang terikat langsung ke dalam atom karbon dalam cincin aromatik. Struktur dasar fenol adalah cincin aromatik berbasis heksagonal yang memiliki satu atom oksigen yang terikat ke cincin tersebut, serta satu gugus hidroksil yang terikat ke salah satu atom karbon dalam cincin. Senyawa fenol dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk sebagai senyawa tunggal, seperti fenol itu sendiri, dalam bentuk ester, atau dalam senyawa yang lebih kompleks. Teh digunakan sebagai sampel pemeriksaan senyawa fenolik karena daun teh kaya akan kandungan fenolik. Senyawa fenolik dapat ditemukan dalam banyak bahan alami yang salah satunya adalah teh, dan memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Oleh karena itu, teh menjadi pilihan yang baik untuk penelitian tentang senyawa fenolik karena mudah ditemukan, memiliki komposisi senyawa fenolik yang beragam, dan seringkali digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Teh juga memiliki sejarah panjang dalam penggunaan sebagai minuman sehat dan telah dipelajari secara luas dalam konteks kesehatan dan nutrisi. Next. Nah, ada pun saran yang dapat diberikan yaitu 1. Pengerjaan kurva baku harus sesuai dan teliti agar hasil memenuhi standar. Yang kedua, pengukuran sampel memenuhi metodologi yang telah ditetapkan. Berikut lampiran foto yang terlampir. Nah, teman-teman, untuk tadi mungkin kalau misal perhitungan kadar tuh mungkin ada yang sedikit salah ya. Nah, teman-teman untuk kalau misalnya mau ngeliat versi benarnya ada di description box ya. Nah, teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman sangat ngantuk ya dengan penjelasan ini, teman-teman tenang aja. Kami juga punya video alternatif untuk pembelajaran kali ini. Teman-teman bisa ngeliat di atas di sini. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari kelompok 5 untuk tentang analisis kandungan polifenol terhadap teh kemasan yang beredar pada Pontianak. Dan sedikit disclaimer kalau misalnya teh kemasan yang kami gunakan ialah merek Sariwangi. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin teman-teman bingung, silakan lontarkan di kolom komentar ya.
Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.